Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 4 Januari 2021 mencatat 6.753 kasus baru, sehingga total kasus positif kumulatif COVID-19 mencapai 772.103 kasus. Angka kesembuhan 7.166 pasien, sehingga 639.103 orang telah sembuh dari COVID-19. Sementara itu, angka kematian juga turut naik sebanyak 177 pasien, sehingga telah ada 22.911 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Ya pemirsa, kasus positif COVID-19 yang terus bertambah di tanah air beriringan dengan terus meningkatnya angka kematian tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia mengklaim angka kematian tenaga kesehatan dan medis akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia. Simak perbincangan Jawapos TV terkait kondisi tenaga medis di tengah wabah COVID-19 dengan Ketua Tim Mitigasi COVID-19 PBID Dr. Adib Humaydi. Angka kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia dan menjadi peringkat kelima di dunia. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Humaydi. Halo dokter, ini ada berapa banyak nih dok saat ini jumlah tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19? Ya, kalau data yang memang kita integrasikan, karena kita ada namanya sekretariat bersama kita, yaitu antara ID, kemudian ada PDGI, terus kemudian dengan apoteker, perawat, bidan, dan juga patelki, itu petugas lab kesehatan. Itu kita sudah menghimpun data ada sekitar 504 ya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal. Yang paling besar memang di dokter, kita ada 237, kemudian 15 dokter gigi, 171 perawat, dan kemudian ada apoteker, terus kemudian bidan ada 64 ya, dan juga ada sekitar 10 petugas lab medis gitu. Nah, data ini memang menunjukkan kalau dibandingkan secara persentase dengan negara-negara yang lain, kita memang termasuk 5 tertinggi. Ya, yang paling tinggi memang di daerah Amerika Selatan. Tapi ini berdasarkan persentase. Kenapa? Ini dipengaruhi juga dengan kemampuan testing kita yang masih rendah. Sehingga secara persentase kita termasuk yang paling tinggi. Walaupun kalau secara jumlah di negara-negara yang lain mungkin lebih tinggi. Tapi dengan skala testing yang masih rendah dan jumlah kematian tadi 504 untuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, ini kita termasuk yang paling tinggi sebenarnya. Peta sebarannya di Indonesia yang paling banyak di mana dok? Ya, jadi kalau dari data yang kita himpun, itu yang paling banyak terutama sesuai dengan epicentrum fluktuasi positif rate yang ada. Artinya wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DKI, terus kemudian Sulawesi Selatan, dan juga di Sumatera Utara. Jadi 5 wilayah itu menjadi wilayah yang sampai sekarang angka paparan, termasuk angka yang sakit bagi tenaga medis, khususnya di kami, di dokter yang data yang ada di kita, itu yang paling tinggi memang. Selain karena faktor dari virus COVID-19-nya juga, ada hal lain nggak sih dok yang menyebabkan angka kematian dari tenaga kesehatan ini cukup tinggi? Ya, jadi resiko paparan masih semakin tinggi ya, satu. Yang kedua, saya selalu katakan bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan itu mempunyai double atau bahkan triple resiko. Kenapa? Karena dia juga melakukan pelayanan, dia juga berinteraksi di komunitas, dengan keluarga. Jadi paparan itu bisa terjadi di tempat-tempat tadi semua. Hingga kita pun sekarang sulit, seperti halnya kita sulit untuk melakukan tracing kepada masyarakat. Masyarakat ini kemungkinan kontak dari mana? Karena aktivitasnya udah demikian. Begitu juga di kami. Sehingga upaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana tenaga medis itu, tenaga kesehatan itu harus mematuhi protokol. Baik itu saat melakukan pelayanan dan juga saat ada di komunitas dan keluarga. Itu. Lalu untuk ketersediaan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan sendiri gimana nih dok? Karena banyak yang gugur, lalu gimana nih? Ya, kalau kita bicara secara kuantitas jumlah, kita masih bisa untuk total jumlahnya itu masih bisa. Tapi problemnya sekarang adalah pada saat sekarang kebutuhan di COVID ini adalah kebutuhan terutama dokter terlatih khusus. Jadi dokter terlatih khusus namanya. Konteksnya sekarang adalah dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru, kemudian anestesi, yaitu memang itu yang kebutuhan yang paling tinggi saat ini gitu. Nah, ini yang kemudian kita
coba atasi secara internal profesi dengan melakukan sebuah pelatihan-pelatihan bagi teman-teman dokter umum, dilatih khusus untuk kemudian dia bisa juga melakukan penata laksanaan, terutama penata laksanaan dengan kondisi yang COVID yang sedang dan berat gitu lah. Harapan kita sebenarnya jangan kemudian kondisi yang saat ini memberikan beban tambahan jam kerja. Karena salah satu resiko paparan, resiko sakit, resiko meninggal ada karena satu faktor kelelahan. Yang dua, viral load-nya. Viral load itu terjadi pada saat kita semakin banyak paparan gitu. Jadi frekuensi, lama, durasi itu juga menjadi perhatian. Jadi jangan sampai menambah beban kerja para tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini. IDI juga menyatakan bahwa rasio positif COVID-19 ini tertinggi saat ini 29,4%. Lalu apakah ini bisa dikatakan ini adalah puncak tertinggi dari COVID-19 atau bagaimana? Ya kalau saat ini memang dengan jumlah testing dan kemudian angka positif rate memang ini saat ini yang paling tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Tapi apakah ini kemudian dikatakan sebagai puncak ya kita melihat pada nanti bulan-bulan berikutnya atau hari-hari berikutnya gitu. Karena kalau kita sekarang yang terjadi ini sebenarnya sudah pernah dan selalu kita sampaikan bahwa Desember Januari ini adalah bulan krusial. Bulan krusial, bulan apa istilahnya itu kritisnya ya. Karena banyak sekali faktor pendukung yang kemudian menimbulkan naiknya ini. Mulai dari sejak ada masalah pilkada, kemudian ada proses-proses persiapan liburan dan sebagainya. Yang ini saya kira sampai Januari ini harus menjadi kondisi extraordinary yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita lihat trennya ya dari bulan Maret sampai Desember, kenaikan di kita ini masih belum mencapai puncak itu. Naik turunnya itu sangat tergantung dengan yang namanya mobilitas masyarakat. Jadi bulan Agustus naik dengan fluktuasi positif rate-nya itu naik 20%. Itu karena memang ada liburan atau long weekend sebelumnya. Bulan November pun demikian. Demikian juga pada saat ini. Jadi ini sangat tergantung dengan mobilitas. Berarti ketersediaan rumah sakit juga saat ini sudah sangat menipis ya dok? Jadi kalau hanya sekedar untuk menambah kapasitas mungkin bisa. Menambah ruangan bisa. Karena gedung dirubah. Tapi masalahnya adalah tadi SDM-nya. Ini harus diperhitungkan juga SDM-nya gitu. Dan tidak mudah memang kemudian menggerakkan SDM untuk kemudian mengisi kapasitas tadi gitu loh. Karena pasti ada pola-pola yang harus diperhitungkan, termasuk yang tadi. Ininya yang harus kita benar-benar strict itu adalah jangan menambah beban kerja tenaga medis tenaga kesehatan. Oke, tapi sejauh ini perkembangan vaksin bagaimana? Apakah siap nanti Januari akan dimulai didistribusikan? Ya, kalau yang kita ikuti dalam diskusi terutama dengan Kementerian Kesehatan yang mempersiapkan vaksin, mereka sudah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat dinas kesehatan di kabupaten kota gitu. Jadi ini yang kemudian nanti harus benar-benar dipersiapkan gitu loh. Dan tentunya ada gradasi. Maksudnya tidak serta-merta langsung seluruh masyarakat Indonesia kan. Ada waktu, ada prioritas. Ada juga yang perlu diperhatikan ada namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Mana yang boleh divaksin, mana yang tidak. Nah ini harus disampaikan kepada masyarakat gitu loh. Sehingga data yang kita siapkan pada masyarakat yang akan divaksin itu sudah ada, sudah ready gitu loh. Sehingga kalau ini sudah siap, maka kita tahu siapa yang harus divaksin, kemudian siapa yang tidak boleh, siapa yang akan kemungkinan punya resiko gitu. Jadi ini yang saya kira perlu untuk semakin dijelaskan kepada masyarakat. Baik, berarti sembari menunggu vaksin yang akan didistribusikan kepada masyarakat, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya dokter ya? Betul, jadi ini yang perlu ditegaskan juga bahwa kalaupun ada vaksin bukan berarti kita akan lepas atau kita akan bebas tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, tidak. Tetap gitu. Dan WHO sudah mengingatkan pada 2 minggu yang lalu mengingatkan bahwa vaksin itu adalah menjadi satu bagian dari preventif, bukan pengobatan. Satu. Yang kedua, setelah diberikan vaksin, masyarakat tetap menjalankan protokol 3M. Dan kemudian pemerintah pun juga tetap untuk mengedepankan testing, tracing, treatment juga. Jadi upaya-upaya ini harus tetap dilakukan sehingga harapan vaksin tetap kita berharap itu tingkat keberhasilannya tinggi, tapi kita tetap juga menjalankan protokol sesuai yang
disampaikan oleh pemerintah. Oke, baik. Berarti walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker itu harus tetap diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga virus-virus yang lain mungkin nanti ya, dokter. Oke, terima kasih Dokter Adip atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adip Humaydi. Dari Tangerang, Tim Liputan Jawpos TV.